Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Hari ini merupakan hari raya Kristus Raja semesta alam, sekaligus kita merayakan berdirinya paroki kita ke-17. Dan hari ini Tuhan sampaikan bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman akan senantiasa bercahaya ketika kita hidup di dalam kasih. Intensi misa hari ini adalah untuk ulang tahun Cornelius Gama, Kasmini Harjanto, Leonard Novantus, Damon kelancaran studi dan skripsi Cornelius Gama, dan mengedamin jiwa bagi Oma Damiana, Alexandra Julius Hans Wijaya, Ignatius Makral Sen Wijaya. Dan juga mohon berkat atas ulang tahun yang ke-17 Ricardus Adi Kristia Abadi. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Saya mengaku semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan
Allah Tuhan Bapa kami mengucap syukur atas rahmat perjalanan gereja paroki Citaraya di usia yang ke-17 tahun ini. Telah banyak dinamika pastoral yang bertumbuh dan berkembang selama 17 tahun dalam bingkai Otilia untuk mosaik cinta. Semoga umat paroki Citaraya senantiasa terus membangun persekutuan hidup baik di dalam keluarga, lingkungan, wilayah, dan juga komunitas-komunitas kategori lainnya. Jadikan momen perayaan ini sebagai kesempatan berefleksi untuk semakin berkembang di tahun-tahun mendatang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila seorang manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya
dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu pun menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Lalu raja itu berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Lalu mereka pun berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak juga melakukannya untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Karena dalam waktu singkat wajahnya berubah semuanya. Karena mosaik cinta, serpian-serpian cinta, kalau semakin disatukan akan menjadi cahaya, dan itu rela berkorban untuk digosok-gosok. Tadi pagi tidak sengaja saya sudah siapkan belangkon Banten untuk mereka berdua, bertiga, Romo, Nelis, Richard, Ivan, sini pakai belangkon ini. Mereka tetap memakai walaupun lucu kayak badut. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tema ini mosaik cinta. Hanya satu saya cari itu kok tidak dicantumkan ayat kitab sucinya. Ini. Padahal itu ayat kitab sucinya sangat bagus. Artinya apa? Supaya Anda dan saya mencari sendiri di mana ayat kitab suci itu dan belajar kitab suci. Padahal itu sangat indah di Kolose bab 3 ayat 14 yang mengatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakannya. Ingat Kolose bab 3 ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakannya. Dan kasih itu terungkap di dalam satu, mau berkumpul bersama. Kemudian kedua, itu saling peduli. Itu di mana?
di Jemaat Perdana Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ketiga, saling atau memberikan perhatian atau membantu orang yang lemah. Dan yang keempat, menguatkan iman. Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita yang menarik. Pada suatu hari ada seorang peternak sapi. Dia punya 15 sapi yang gemuk-gemuk. Itu sapinya sapi perah. Mereka bukan sapi perah ya, itu teman itu. Romo-romo itu teman, bukan sapi perah. Nah, apa yang terjadi? Dia melihat tetangganya itu kurus karena kekurangan gizi. Luar biasa karya Tuhan karena gerakan cinta. Apa yang terjadi? Dia memberikan satu sapi perah yang paling gemuk, yang paling baik. Dalam beberapa hari saja, tetangga yang kurus tadi menjadi semuanya itu mulai gemuk, mulai sehat, karena ternyata minum susu sapi yang diberikan petani yang baik itu. Dan pada suatu hari, kemarau sudah mulai datang, air sudah susah. Petani yang baik tadi mengajak 3 anaknya untuk mencari air. Di tengah jalan dia menemukan sebuah gua, dan dia lihat, dengar, oh tuh ada air. Seorang bapak selalu baik, biarlah saya yang ngambil resiko daripada anak saya. Dia bilang, hei anak-anak, kamu tunggu papa di sini, saya yang masuk ke dalam. Bapak itu masuk ke dalam, dan sudah 3 hari tidak muncul-muncul. Anaknya ini bukan malah mencari, malah cuek aja. Mereka bilang, loh papa sudah meninggal dipatok ular. Mereka pulang bukannya berdoa, malah berbagi warisan. Mereka bilang, kita punya warisan 14 sapi. Yang satu bilang, tidak, kita punya 15. Loh kok bisa? Satu dititipkan, diberikan pada tetangga, dia nggak punya hak untuk mendapatkan sapi itu, kita ambil saja. Dan 3 orang itu datang ke tetangganya, Pak, ini sapi ini ada sapi kami ambil. Tetangganya mengatakan, hei nak, ini amanah dari papamu, jangan diambil. Anak itu mengatakan, ya ini milik kami, saya laporkan ke papimu. Laporkan saja, papa saya sudah meninggal. Karena orang sudah diberikan cinta yang begitu mendalam, dan dia mengatakan kenapa dan di mana dia meninggal. Diceritakan bahwa sekarang dia meninggal di gua, maka tetangga cepat-cepat lari ke sana. Dan dia masuk ke dalam gua itu, dan dia bersyukur bahwa ternyata bapak petani yang baik masih hidup. Dan dia bawa itu, dipikul tuh walaupun berat, bapak itu keluar dan masih hidup. Dan mereka heran, Pak, mengapa engkau selama 4 hari ini tidak makan dan tidak minum bisa hidup? Bapak yang petani yang baik mengatakan, ya selama 3 hari lebih, setiap hari itu 3 kali ada mangkok yang melayang-layang terbang dan mencucurkan atau mengeluarkan, meneteskan susu sapi ke dalam mulut saya setiap hari 3 hari, dan itulah saya hidup. Tetapi saya heran, hari keempat piring terbang itu nggak datang lagi, sehingga saya sudah mulai kelaparan. Kira-kira kenapa hari keempat piringnya itu nggak terbang lagi mendekati dia? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Karena sapinya sudah diambil kembali. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bahwa segala kebajikan cinta itu yang kita lakukan akan melindungi Anda dan saya dari segala malapetaka dan juga keburukan. Tetapi kalau kita itu membuang, menyia-nyiakan cinta, maka yang terjadi adalah kehancuran. Coba bayangkan kalau ada pengkhianatan itu, suami istri itu, wah, itu yang ada adalah luka. Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan ajarkan yang luar biasa tentang kemuliaan
di kerajaan Allah. Tadi syaratnya sudah baik sekali, bahwa mengasihi adalah syarat untuk dapat menerima kemuliaan Allah. Maka dikatakan ketika engkau mencintai, akan melindungi engkau dari segala keburukan, tapi akan membuka pintu kerajaan surga bagimu. Maka dikatakan murid Tuhan itu ada dua jenis, ada kambing dan ada domba. Nggak tahu di sini yang domba, kambing saya nggak tahu itu. Nah, ciri-ciri kambing, kita beternak juga. Kambing itu suka liar itu, suka kemana-mana itu. Pokoknya nggak ikut tuannya, sering ke tetangga itu. Tapi kalau domba itu nurut, kemana saja tuannya ikut. Nah, artinya apa? Ketika kita di domba, kita mau hidupnya sendiri, maunya sendiri, sesukanya sendiri, pada saatnya akhirnya akan celaka. Maka dikatakan kalau nggak salah di 1 Korintus 4 ayat 4 yang mengatakan orang yang tidak percaya, ini tidak percaya, akan dibutakan oleh ilah-ilah lain, sehingga tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika kita mengikuti firman Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, yang ada adalah sukacita dalam kemuliaan. Dan mengikuti jalan Tuhan itu hanya satu dasarnya, kasih. Kasih. Dan kasih terungkap membawa sukacita dan kegembiraan bagi orang lain. Tadi dikatakan seperti cerita tadi awal, Bapak itu mengasihi, maka diberi kemuliaan, bahkan dijauhkan dari segala keburukan kekal. Hari ini kita juga merayakan ulang tahun berdirinya paroki Santa Odilia. Orang semuanya tahu tuh Santa Odilia itu apa? Itu orang buta, masuk biara, tapi kesetiaannya membuat apa? Matanya dibukakan. Dan kebanyakan orang yang buta fisik itu mendapatkan banyak kebaikan, bisa nyanyi, bisa main piano, bisa main biola. Itu yang saya lihat. Saya ada teman saya yang suka berdebat dengan saya, dia matanya hampir buta, dia pintar main piano dan dia sangat pandai, akhirnya dia menjadi direktur di sebuah perusahaan. Tapi orang yang mungkin kita tidak buta fisik tapi buta rohani, kita akan banyak kehilangan kebaikan, menjadi jutek, senyumnya mahal, galaknya ampun, nggak peduli dengan sesama. Yang ini yang dikatakan, maka dikatakan mungkin orang yang buta fisik pada saatnya matanya akan terbuka. Dan ketika kita ini buta rohani, atau kita itu bisa melihat secara fisik, pada saatnya kita akan dibutakan akan cahaya kemuliaan Allah. Maka hari ini kita semuanya, mari mohon kita semua dibukakan hidup rohani kita, dicelekkan hidup rohani kita, jangan dibiarkan kita buta, sehingga kita hidup dalam cinta. Ciri-ciri cinta yang ada sekarang ini mari kita hidupi. Di dalam 2 Timotius bab 2 ayat 3 sampai dengan 5 dibaca baik-baik. Ini Santa Odilia itu jelas itu baik-baik itu. Nah, 1, menghindari kata-kata yang kasar, yang enggak berguna dalam hidup komunitas keluarga. Tidak berarti kita diam aja atau bisu, tidak. Pilihlah kata-kata yang lembut. Ini Frater itu kalau sama dengan Lexi, anjing saya, kata-katanya lembut sekali itu. Hello Lexi gitu. Apalagi dengan manusia, pasti dia lebih lembut lagi. Kemudian kenakan atau pakailah sesuatu yang bagus, yaitu kelemah lembutan dan kesabaran. Kemudian tidak suka bertengkar. Santa Odilia itu komunitas-komunitas nggak ada yang bertengkar itu. Nggak ada yang bertengkar itu. Belum pernah ada komunitas rohani Odilia bertengkar.
nggak ada yang ketahuan maksudnya gitu loh. Ya, kelihatannya baik semuanya lah gitu. Nah, kemudian bersikap lemah lembut terhadap sesamanya, maka cinta itu akan bersinar. Kalau keluarga kita, kalau gereja kita, komunitas kita pelihara cinta di dalamnya, maka yang terjadi adalah sukacita dan damai. Tetapi kalau kita tidak pelihara cinta yang ada dalam keluarga, komunitas, lingkungan, komunitas-komunitas yang ada, gereja, keluarga, komunitas, lingkungan yang ada adalah penderitaan, kepahitan, dan luka. Isinya orang putus asa semuanya, orang stres semuanya. Dari rumah menghilangi stres, mau ke gereja tambah stres lagi, ke lingkungan tambah stres lagi, ke komunitas lain tambah stres, akhirnya bunuh diri. Tapi gereja Katolik Santa Otilia tidak ada yang seperti itu. Semuanya dipelihara cinta yang ada. Kalaupun sekarang ada sedikit goncangan, ingat, Tuhan akan menyatukan kembali percikan-percikan cinta yang ada. Jangan pernah putus asa. Apalagi keluarga-keluarga di sini itu hebat itu. Jarang sekali terjadi perceraian. Jarang loh. Saya dulu di Jakarta itu setiap hari banyak cerai. Jadi jarang. Karena memang kita jarang ketemu kan, jadi jarang berantem itu. Yang ada, jarang ketemu. Tapi itu tidak berarti menjadi bagian, tetap bertemu tapi ada cinta kasih. Maka sekarang mari Gereja Otilia, sering kita bertemu dalam keluarga, bertemu di dalam gereja, bertemu dalam lingkungan dan komunitas yang didasarkan pada bagi Bapak Suci, Paus Fransiskus, para uskup, imam, diakon, serta semua umat. Duh Gusti ingkang Maha Welas Asih, mugi karso panjenengan dalem tansah hangampini sedaya pakaryan Bapa Suci, para uskup, imam, tuwin diakon, saengga tansah tumemen lan setya tuhu ngestoaken dawuh dalem murid ngrembaka lan liyan kraton dalem Gusti kados ingkang sampun tinampi saking para rasul, tansah pinaringana manah ingkang dadak kiyat lan kuwagam gesang ing jaman kang penuh mubah musi ing kahanan sakmenika dumugi saklaminipun. Marilah kita mohon. Bagi pemimpin negara kami, O Matewa dati lada, dati rika tapi dariji, kami pai nego ngasi, maki masa mosaviu, mosalina ne laki pato diaone negara kami. Ti isi mu golo tamolo, beki dapawe, Noamu bila konulu darata pata bifau masa ketibangan. Daisimu ne taratewa ngarusanto biviu ke isu moe kose visu pato ke sao moe polinau. Ti isimu bibita raji lemata goa di pato ta fai valua nasalo. Amu boda teke gomo salina Vinolo iri
Lina tapia kisah Bitena Moise Avea Jeremoe Watukai. Marilah kita mohon. Untuk gereja semesta, Kak Pama Jubata, harinya kami bakomok semua pakai waris sama dia nang layo lalakung kanagari Banua Urak. Muli sakarinya Pama Jubata narima sambah tabe perasa syukur kami ampeat Kak ulang tahun gereja Santa Audelia Paroki Citra Raya. Kami basarah sengat, kami basarah paruntungan, basarah hidup. Barek kami barakat rajaki kebijaksanaan. Biar kami nana hidup bajara edo gagas tarigas kaya bijak reko kapanele nyaman kak barasa ampiat nian kami bajalat menggulih nyatuk notok saruga. Amin. Marilah kita mohon. Bagi Pastor Paroki Gereja Santa Odilia Debata Nasun Gugu Maulia tema di pasahat rohanami tuado kamu bisa sudah dengan dibasang nama masu-masu saluhutna pastor nami nama nguluhon dohot makubasi di gereja Paroki Citra Raya asi marohan tong-tong malehon halipason dohot gugu nang lasmi roha disude pastor nami lahon mangulahon pakobasion ditohonan nang dipasu-pasung dinasida ale debatanan tarlumo bima martangian hamin tuado kamu pastor Kles SSCC naung dijong tulambung mangido hami asahot magain ibana di tangan siamunmu di surga hasonangannya gabesi partamian ma ibana di sudehami umatmu ale tibatanam. Marilah kita mohon. Ini siapa punya, Mas? Bagi kontributor dan donatur Paroki Santa Odilia Citra Raya. 仁慈的天主，爱的源泉，我们祈求所有全世界侍奉Citra Raya交际生奥地利亚堂的贡献者和捐款者，无论神职人员还是平信徒，愿主始终以无尽的慈爱降福他们。阿门。 Marilah kita mohon. Untuk para imam SSCC yang sedang bertugas di Paroki Citra Raya, Allah Bapa sumber segala rahmat, abdi sadaya madoa kanggo para imam abdi ditarekat hati kudus Yesus sareng Maria SSCC anu dinadangat ieu nuju ngalayanan umat Gusti di Paroki Citra Raya Tangerang. Mugia Gusti ngersakeun ngadampingan aranjeunna supados aranjeunna satia dina panggilan nguduskeun diri dina ngalayanan sakramen-sakramen
bijak dina mimpin sareng luas wawasana dina ngawartakeun sabda Gusti. Marilah kita mohon. Bagi kami semua yang hadir di sini, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa pula untuk kami semua yang bersyukur atas perjalanan paroki kami yang memasuki usia 17 tahun. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami dalam kehidupan menggereja, agar seperti Santa Odelia, hidup dalam kesucian, rela berkorban, menyerahkan diri kepadamu. Kami pun dapat hadir melayani dalam mozaik cinta di tengah keberagaman paroki kita. Marilah kita mohon.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, kami persembahkan segala hidup kami, perjuangan kami untuk semakin bertumbuh dan menyinarkan cinta yang ada dalam diri kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dengan cinta yang kami berikan satu sama lain, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dengan mempersembahkan dirinya di altar suci sebagai korban pendamaian yang tak terjawab, dan setelah seluruh kita ditaklukkan di bawah kuasa-Nya, Ia menyerahkan kehadiran-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan ketenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan henti-hentinya bernyanyi.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak gembala, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya tidak Engkau dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal.
telah menerima santapan suci, jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus, Raja semesta alam, diperkenankan menikmati hidup abadi di dalam kerajaan surga bersama Dia, karena Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga damai Tuhan yang melampaui segala pengertian meliputi hati dan budi saudara sekalian. Semoga saudara semakin mengenal dan mengasihi Allah serta putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga saudara selalu mencita-citakan yang benar, yang luhur hati, dan suci murni. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.